Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama aku Indah Safitri, mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, jurusan S1 Sastra Inggris. Nah, kali ini aku bakal sharing tentang bisnis plan layanan pendidikan kursus atau LPK dan penerjemahan bahasa Inggris Wallondo Education Center. Jadi ini adalah bisnis aku dan ini adalah bisnis plan Wallondo Education Center. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang akan aku jelasin ke teman-teman semuanya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga ada aspek produksi, keempat aspek keuangan, kelima aspek organisasi dan manajemen, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Di sini tentu ada latar belakang. Nah, latar belakangnya, Wallondo Education Center adalah layanan pendidikan kursus atau LPK dan layanan penerjemahan bahasa Inggris online dan offline. Usaha ini menjadi solusi bagi siapa saja yang ingin menerjemahkan dokumen dan belajar bahasa Inggris secara daring maupun secara luring. Nah, visi misi dari Wallondo Education Center. Visinya dulu nih teman-teman. Yang pertama, terwujudnya layanan pendidikan kursus dan penerjemahan bahasa Inggris yang handal, fleksibel jarak dan waktu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan layanan terjemahan yang akurat, cepat, dan juga profesional. Nah, misinya di sini ada 4. Yang pertama, menciptakan suasana belajar bahasa Inggris yang nyaman dan menyenangkan berbasis teknologi dan internet. Yang kedua, memberikan layanan terjemahan yang akurat, cepat, dan profesional. Yang ketiga, memberikan excellent service dalam menghadapi klien maupun peserta didik pendidikan kursus secara online maupun offline. Yang terakhir, membuka lapangan pekerjaan bagi fresh graduate pendidikan bahasa Inggris dan juga sastra Inggris. Nah, di slide selanjutnya ada tujuan dari Wallondo Education Center. Yang pertama, menciptakan usaha dalam bidang bahasa Inggris dengan double service. Jadi Wallondo Education Center tidak hanya memiliki satu layanan jasa ya, tidak hanya menerjemahkan dokumen, file, audio, video, enggak, tetapi di sini juga ada kursus bahasa Inggris untuk semua kalangan. Nah, yang kedua, menghasilkan produk terjemahan yang dekat dengan bahasa sumber. Yang ketiga, menyediakan platform untuk memperkenalkan layanan yang ditawarkan oleh Wallondo Education Center itu sendiri. Nah, selanjutnya ada slogan dan logo. Nah, di sini slogannya adalah Jiwa Jawa, Otak Londo dengan logo seperti di sebelah kanan teman-teman. Nah, jadi kata Wallondo ini diambil dari 2 kata nih teman-teman. Yang pertama Jawa, orang Jawa, dan Londo yang artinya bule dalam bahasa Jawa. Serta Education Center memiliki filosofi bahwa pengajar dan penerjemah adalah orang Jawa. Yang ngelola juga orang Jawa, saya sendiri dengan kemampuan berbahasa asing layaknya bule menjadi pusat edukasi bagi masyarakat. Selanjutnya ada data tempat usaha dan juga data CEO. Nah, yang pertama ada data tempat usaha dulu. Di situ Wallondo Education Center, nama tempat usahanya, bidang usahanya pendidikan kursus dan penerjemahan, jenis layanan pendidikan kursus bahasa Inggris, transkrip, translate audio, video, dokumen bahasa Inggris ke Indonesia, vice versa. Alamat tempat usahanya bisa dibaca teman-teman sendiri. Nomor teleponnya sudah tertera, alamat email, media sosialnya @jawa_londo. Langsung aja di follow, nanti aku follow back. Oke. Nah, selanjutnya ada data pemilik. Ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, peran dalam usaha, founder atau CEO. Kemudian ada konsep usahanya nih teman-teman. Wallondo Education Center adalah lembaga pendidikan kursus dan penerjemahan bahasa Inggris yang memanfaatkan kemajuan teknologi ya untuk promosi maupun dalam melakukan penerjemahan dan juga dalam melakukan kegiatan kursus bahasa Inggris juga memanfaatkan teknologi informasi dan juga internet ya.
Kedua, membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan saya ingin sekali bekerja sama dengan universitas saya sendiri ya, Ngudi Waluyo. Kemudian production house yang sangat membutuhkan jasa penerjemah ya, untuk subtitle video, film pendek, animasi, dan lain sebagainya. Dinas Pariwisata Kota Kabupaten Semarang, maaf. Dan yang terakhir adalah cara transaksi yang beragam ya, terdiri dari GoPay, OVO, Dana, rekening, BRI, COD. Nah, kemudian yang nomor 2 ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, di sini aspek pasar dulu nih teman-teman. Terdiri dari gambaran umum pasar dan sasaran. Walanda membuka kantor di dekat rumah pemilik. Jika usaha ini berhasil dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang dan memperluas kerjasama dengan tenaga didik dan penerjemah tersumpah dan bersertifikat. Kemudian di sini ada jenis produk yang dipasarkan, yaitu penerjemahan audio, video, dokumen non resmi dalam bentuk soft file maupun dokumen asli ya, dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris vice versa, dan juga layanan pendidikan kursus bahasa Inggris tentunya. Kemudian target pasar, targetnya adalah masyarakat ya, dan juga khususnya orang tua yang ingin anaknya itu meningkat kemampuan berbahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggris ini penting ya sebagai bahasa internasional itu. Kemudian pemandu wisata lokal yang belum mahir berbahasa Inggris, karena di sekitar sini ada tempat wisata yang banyak didatangi oleh bule, tetapi tempat wisata itu, pengelola tempat wisata tersebut masih menyewa pemandu wisata yang bisa berbahasa Inggris dari luar daerah gitu. Kemudian ada production house dan juga mahasiswa. Kemudian di sini ada pesaing. Pesaingnya adalah yayasan pendidikan resmi yang sudah terdaftar ya. Karena ini belum terdaftar, sehingga pendidikan resmi yang sudah terdaftar ini menjadi saingan, dan juga usaha serupa yang telah memiliki penerjemah tersumpah dan juga bersertifikat. Nah, kemudian ada sasaran pembeli, orang yang ingin transkrip dan menerjemahkan audio, video, dokumen tanpa harus datang ke tempat penerjemahan langsung, dan kalangan yang ingin menguasai bahasa Inggris. Kemudian di sini ada diferensiasi. Jadi perbedaan usaha ini dengan usaha di sekitarnya itu ada dua sistem ya, yang memudahkan orang dimanapun kapanpun itu bisa menggunakan layanan Walanda Education Center, karena both offline or online itu bisa kalian jajal semua. Kemudian menyediakan ruang baca dan menjual bestseller book ya, English book ya. Di sini bebas konsultasi online juga offline. Kemudian di situ ada segmentation, targeting, positioning. Untuk segmentation ini terdiri dari demografis dan juga perilaku. Di sini ada demografisnya usia bebas, usia ini bebas, mau siapa saja yang ingin menerjemahkan atau kursus, gender bebas, pendapatan rendah maupun menengah, tinggi bisa, rasnya bebas, pendidikan bebas. Perilakunya di sini perilaku dalam segmentation itu membagi konsumen ya, menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan gitu ya. Kemudian di sini ada juga targeting nih teman-teman. Targetnya apa nih? Walanda Education Center menyasar ke pelajar, mahasiswa, masyarakat umum yang ingin mengupgrade kemampuan bahasa Inggrisnya ya untuk keperluan pekerjaan dan lain sebagainya. Production house, pemandu wisata lokal, salah satunya tour guide Candik Dong Songo ya, yang masih minim pemandu yang fasih berbahasa Inggris. Kemudian di situ ada positioning. Walanda Education Center akan menciptakan layanan penerjemahan andal dan profesional, serta kinerja yang baik, cepat tanggap dalam membimbing peserta kursus, menyediakan buku-buku referensi bahasa Inggris yang up to date, dan memakai brand ambassador yang real, memakai layanan jasa Walanda Education Center tentunya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Walanda Education Center. Nah, kemudian
Di situ ada aspek pemasaran. Yang pertama adalah promosi melalui media sosial dan juga promo ya. Kedua, pengembangan pasar, membangun kerjasama dengan usaha serupa dan penerjemahan profesional beserta pihak pemerintah dan memperbanyak cabang usaha. Kemudian selanjutnya ada pengembangan layanan dan langkah promosi. Jadi pengembangan layanan di sini aktif meningkatkan kinerja karyawan ya, melalui pelatihan untuk selalu mengedepankan kenyamanan pelanggan, komunikasi, cara interaksi dan komunikasi yang harus terus di-upgrade dan lain sebagainya. Di sini juga mengupgrade program yang ada, mengupgrade kantor kita, dan juga mengupgrade segala sesuatu mengikuti perkembangan yang ada. Nah, kedua, melakukan endorse kepada para influencer serta mempromosikan program diskon dan gratis ongkir, membuat konten menarik tentang keseruan kursus di Walando Education Center, testimoni hasil terjemahan penerjemah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada analisis SWOT ya. Singkatan ya, SWOT, ada strength, weakness, opportunity, threat gitu ya. Yang pertama ada strength, kekuatan, memanfaatkan media pembelajaran digital dan non-digital selama kegiatan kursus bahasa Inggris berlangsung. Yang kedua, memiliki platform online maupun offline, office ya. Yang ketiga, memiliki tenaga didik kursus dan translator bahasa Inggris yang berpengalaman meskipun nggak bersertifikat tapi berpengalaman lah ya, minimal waktu jadi mahasiswa itu magang ya. Yang keempat, ada memiliki kantor yang berlokasi sangat strategis dan mudah dijangkau pelanggan meskipun berada di desa. Dan yang terakhir, pelayanan yang aktif, cepat tanggap, membuat pelanggan akan lebih puas dan merekomendasikan Walando Education Center kepada orang lain. Untuk kelemahannya sendiri, weakness, yang pertama, penerjemah yang belum bersertifikat dan belum ada yang penerjemah tersumpah ya. Yang kedua, masyarakat memilih layanan jasa kursus dan penerjemah bahasa Inggris yang telah memiliki nama, udah punya brand gitu ya. Yang terakhir, modal usaha yang terbatas sehingga kami hanya memiliki satu tenaga didik kursus dan satu penerjemah gitu ya. Kemudian ada opportunity. Lokasi Walando Education Center ini berada di desa yang masih jarang hiruk pikuk kota ya. Itu kan bikin jenuh ya, belajar berisik banget. Jadi ini desa ini menjadi peluang banget buat Walando Education Center untuk menjalankan usaha ini. Kedua, sukses sampai ke mancanegara hingga mampu menggandeng klien luar negeri dalam proyek terjemahan besar. Yang ketiga, satu-satunya tempat kursus di desa yang mampu mengadakan program internasional yang meliputi internship, PKL, KKN international, dan student immersion, student exchange atau itu ya, pertukaran pelajar atau edu trip setiap tahunnya ke London, Inggris. Dan yang terakhir, bisnis yang sangat menjanjikan dan menguntungkan, mengingat lokasi usaha dekat dengan tempat wisata yang sering didatangi turis, namun pemandu wisata lokal yang dikelola pemerintah Kabupaten Semarang ini belum mahir berbahasa Inggris. Kemudian ancaman, threats. Yang pertama, pihak kompetitor yang meniru usaha atau melakukan persaingan yang tidak sehat. Adanya hoax, testimoni palsu ya. Akan banyak pihak lain ya yang akan meniru usaha kursus bahasa dan penerjemahan ini, terutama di lingkungan yang dekat dengan jalan raya yang lebih strategis lah intinya, lebih mudah dijangkau kendaraan. Program hampir sama dengan banyaknya pesaing yang memiliki banyak karyawan. Tidak banyak menerima job mengingat karyawannya hanya sedikit ya, karena modalnya sedikit hanya bisa menggaji karyawan sedikit. Analisis 4P. Yang pertama, product, price, promotion, place. Produknya tentu saja kursus bahasa Inggris dan juga penerjemahan bahasa Inggris online offline ya, karena ini produknya jasa. Harganya disesuaikan dengan kesulitan dan banyaknya file atau dokumen yang terjemahkan, dan juga paket kursus yang diambil serta jenis buku fiksi dan non-fiksi apa yang dibeli gitu. Promotionnya melalui media sosial dan adanya diskon
Terakhir, place, lokasinya berada di desa yang asri, lahan luas dan strategis. Meski berada di desa, dekat dengan tempat wisata yang sering dikunjungi turis dengan pemandu wisata lokal di sana. Kemudian di sini ada aspek produksi. Nah, yang pertama ini ada deskripsi produk ya. Produk Walando Education Center ini adalah jasa produknya, jasa kursus dan juga penerjemahan ya. Dan juga di sini menyediakan penjualan buku-buku bahasa Inggris impor. Kemudian jenis produk dan juga kualitas produknya. Pertama, jenis produk dulu nih teman-teman. Layanan pendidikan kursus bahasa Inggris intensif, transkrip dan penerjemahan audio, file, video, dan dokumen non-resmi dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris vice versa, menjual dan sewa buku fiksi dan non-fiksi bahasa Inggris. Kualitas produknya meskipun ini bukan dari penerjemah tersumpah, bersertifikat dan juga tenaga didik yang bersertifikat, tapi kualitasnya di sini hasil terjemahannya masih dekat dengan bahasa sumber dan juga tidak jauh beda ya dengan usaha sejenis yang memang mereka sudah memiliki brand gitu ya. Kemudian ada tata cara produk dan juga proses layanan. Tata cara produk karena bisnis ini adalah dilakukan secara daring maupun luring, sehingga pelayanan bisnis langsung datang ke kantor Walando Education Center aja. Sedangkan jika melalui sistem online hanya perlu menghubungi kontak admin ya, sehingga admin akan menghubungkan teman-teman semua yang ingin kursus, yang ingin menerjemahkan ke penerjemah dan juga tenaga didik ya. Kemudian proses layanannya dilakukan di tempat Walando Education Center maupun di rumah peserta didik khusus layanan kursus. Penerjemahan dilakukan oleh translator di kantor langsung, sedangkan kebanyakan produk buku fiksi dan non-fiksi bahasa Inggris adalah produk yang sudah dibeli dari distributor buku kualitas premium terpercaya. Kemudian di sini adalah pengemasan produk, meskipun ini adalah jasa, tetapi di sini memiliki beberapa produk yang tentunya harus melalui proses pengemasan ya, seperti output terjemahan berupa dokumen asli ya, dokumen aslinya tersebut dan juga beserta hasil terjemahan itu dimasukkan ke dalam amplop coklat secara rapi dan tidak terlipat, serta menuliskan data pengirim dan penerima serta dilapisi dengan bubble wrap. Kemudian produk buku Walando Education Center ini akan diberi kantong belanjaan kertas atau paper bag atau menghimbau masyarakat untuk membawa tote bag belanja dari rumah jika ini pembelian secara langsung. Dan yang terakhir, pembelian buku secara online akan dikemas seperti standar pengemasan pada umumnya dan juga memakai bubble wrap juga untuk menambah keamanan produk aman sampai alamat tujuan pembeli. Nah, selanjutnya ada aspek keuangan. Nah, karena ini dipersingkat ya, sehingga aku nggak ngasih tabel di sini. Hanya saja di sini kebutuhan modal awal untuk mulai usaha itu sebesar yang ada di layar ya, yang mana dana tersebut sudah termasuk offline office dikarenakan sudah memiliki lahan dan rumah kursus warisan keluarga. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Jadi ini macam-macam ya, ada AC dan ada kursi untuk peserta kursus, kemudian ada monitor dan lain sebagainya di sini. Kemudian ada biaya operasional dan juga estimasi biaya kursus. Biaya operasionalnya ada listrik dan PDAM, top up paket modem wifi, tenaga kerja, restock buku fiksi dan non-fiksi. Dengan total seperti yang ada di layar. Estimasi biaya kursusnya nih teman-teman. Ini beda banget ya levelnya ya. Beda level, beda harga. Ada private office, private home itu beda harganya. Pertemuannya juga yang paling bawah itu beda ya. Kemudian ada biaya penerjemah dokumen umum dan juga dokumen khusus. Ini beda ya. Kalau dokumen umum ya umum aja gitu, nggak ada hal-hal yang harus kita perhatikan banget. Nah ini
yang dokumen umum ini berdasarkan deadline. Jadi ada yang kilat banget itu tentu harganya berbeda ya, harganya lebih tinggi dari yang lain. Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris juga harganya beda karena tingkat kesulitannya tentu beda. Kemudian biaya penerjemahan dokumen khusus, ini ada dokumen abstrak skripsi atau tesis, tarifnya 40.000 per abstrak. Kalau dokumen lain itu bisa dibicarakan atau didiskusikan langsung kepada kami pihak Wallondo Education Center. Nah, kemudian teman-teman nomor 5, aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama ada risiko atau hambatan kinerja karyawan yang kurang baik karena tidak 24 jam diawasi oleh CEO, karena pengerjaannya secara online ya, kebanyakan khususnya yang penerjemah ya. Yang kedua, permainan tidak sehat dari para kompetitor, testimoni palsu, hoax ya. Penerjemah yang belum bersertifikat dan tidak tersedianya penerjemah tersumpah, tenaga didik khusus yang bersertifikat mengajar juga belum ada. Kemudian ada tindakan alternatifnya. Apa? Yang pertama, melakukan pelatihan kinerja dan evaluasi secara rutin. Yang kedua, memberi pelatihan kepada karyawan untuk memberikan service level yang baik serta melakukan pendekatan dengan customer dengan memahami karakter individu secara cepat. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik untuk membersihkan nama Wallondo Education Center dari testimoni palsu. Yang keempat, membangun kerjasama dengan penerjemah bersertifikat dan penerjemah tersumpah guna mengantisipasi adanya job penerjemahan dokumen resmi. Nah, yang keenam, penutup terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya, sebagai pebisnis ya, kita harus bisa memprediksi permintaan pasar apa, kita juga harus memprediksi kebutuhan pasarnya apa dan memanfaatkan segala kondisi termasuk kemajuan teknologi. Kita harus manfaatkan ya, karena usaha sekarang kalau tidak mengikuti perkembangan yang ada itu akan tertinggal dengan bisnis-bisnis yang lain. Bahkan bisnis yang baru aja berdiri bakal bisa nyalip kita ya, bakal bisa menandingi kita gitu ya, kalau kita nggak bisa mengimbangi perkembangan teknologi yang ada. Saran untuk Wallondo Education Center, bisnis saya sendiri, bisnis yang dijalankan ini memiliki banyak risiko ataupun hambatan. Untuk itu memerlukan riset pasar lebih jauh guna meminimalisir segala risiko yang akan terjadi di masa mendatang. Oke, di sini ada bisnis model kanvas nih. Pasti teman-teman udah tahu tentang ini ya. Jadi di sini ada kotak-kotak banyak banget ya teman-teman. Teman-teman kalau udah belajar tentang technopreneurship, tentang bisnis-bisnis gitu ya, anak-anak manajemen biasanya tahu nih tentang bisnis model kanvas itu apa sih. Jadi di sini ada key partner. Yang pertama, penerjemah tidak bersertifikat dan tidak tersumpah gitu ya, partnernya. Kemudian tenaga didik fresh graduate, pengalaman mengajar bahasa Inggris melalui kegiatan magang kampus. Yang terakhir ada distributor buku impor namanya Bookboss Semarang gitu ya. Kemudian ada key activities. Jadi ini key activities ini aktivitasnya ngapain aja sih gitu ya. Promosi online dan offline, pengajaran kursus ya, materi kursus yang selalu up to date, transkrip dan translate audio video file atau dokumen. Kemudian di sini ada value proposition yang ditawarkan. Ya, ini terdiri dari berbagai value. Jadi di sini sangkut pautnya dengan key activities ya. Pengajaran yang menyenangkan, berbasis teknologi, harga bersaing, materi kursus berkualitas dan juga up to date, kemudian program tahunan bagi peserta kursus, kualitas terjemahan memenuhi aspek keterbacaan, keakuratan dan kealamiahan. Nah, kemudian di sini ada customer segment ya, target pelanggan kita itu siapa sih? Customer segment ini production house, orang tua yang memiliki anak ya, dan anaknya
pengen banget orang tuanya itu punya anak yang kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, masyarakat ingin bekerja ke luar negeri, mahasiswa pelajar gitu ya. Oh ya, di sini ketinggalan teman-teman, ada customer relationship ya. Jadi ini untuk membangun hubungan dengan customer itu gimana sih caranya gitu ya. Ngasih promo dan diskon, lomba-lomba internal itu kan lama-kelamaan orang tuanya juga ngerti gitu ya. Tempat kursus anaknya tuh kayak gimana sih gitu ya. Pengaduan kritik dan saran tuh juga harus dibuka, meskipun sepedas apapun kritiknya ya, tentu sebuah usaha itu harus berani menerima kritik saran dari orang lain, bahkan usaha lain, bisnis lain gitu ya. Kemudian ini ada key sources material developer ya, membutuhkan material developer karena kita kan pengen banget materinya itu kan up to date, sehingga kita butuh material developer. Penerjemah tidak tersumpah, perangkat lunak software. Channelnya kita memperbanyak channel melalui sosial media ya, kemudian testimoni pelanggan melalui rating. Untuk cost structure, biaya tenaga didik kursus, biaya tenaga penerjemah, biaya pembelian buku impor bahasa Inggris ya. Ini nyambung ke key partner ya teman-teman, cost structure-nya. Jadi karena kita punya penerjemah, kita ya harus membayar mereka. Kita punya tenaga didik ya kita harus membayar mereka. Kita punya kita nyewa distributor, kok nyewa sih, kita beli buku di distributor buku impor ya kita harus bayar ya. Kemudian dananya dari mana? Itu sebelah kanan itu iuran kursus bahasa Inggris ya, pendapatan proyek penerjemahan, hasil penjualan buku fiksi dan non fiksi bahasa Inggris. Oke teman-teman, segitu dulu ya penjelasan aku tentang bisnis plan Walando Education Center ya. Di sini aku punya quotes nih. Aku baca ya. If you are afraid of falling into a hole of failure, try to make sure there's no hole beneath you. Kalau yang tahu artinya, mungkin kalian ketawa. Tapi kalau nggak lucu, yaudah deh, nggak apa-apa. Oke teman-teman, thank you. Dah.